Di tengah proses perceraiannya dengan Rien Wartia Trigina, video Andre Taulani bersama Dilan Janiar menjadi sorotan publik. Ya, dalam video yang beredar di sosial media, Andre terlihat duduk di atas kasur bersama Dilan, di mana Andre terlihat berusaha mendekati Dilan dengan gelagat selayaknya pasangan suami istri. Yang menjadi sorotan, Andre sempat meletakkan tangannya di belakang Dilan, dan Dilan pun meletakkan tangannya di atas paha Andre. Meskipun video tersebut hanya bagian dari tayangan TV, sejumlah netizen justru menjodohkan Andre dengan Dilan. Padahal Andre belum resmi bercerai dengan istrinya. Di sisi lain, proses perceraian Andre dan Erin kini juga semakin memanas. Pasalnya, Andre yang sampai mengajukan permohonan cerai talak sebanyak 3 kali itu justru dibuat geram lantaran Erin menjadikan anaknya sebagai saksi di sidang cerai. Sementara anak mereka sendiri terlihat ingin kedua orang tuanya tetap berdamai dan tak melanjutkan proses perceraian tersebut. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta di balik proses perceraian Andre Taulani versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, sosial media dihebohkan dengan video Andre Taulani bersama Dilan Janiar. Ya, dalam video yang beredar di sosial media, Andre terlihat duduk di atas kasur bersama Dilan, di mana Andre terlihat berusaha mendekati Dilan dengan gelagat selayaknya pasangan suami istri. Yang menjadi sorotan, Andre sempat meletakkan tangannya di buatan Dilan, dan Dilan pun meletakkan tangannya di atas paha Andre. Kamu dari awal juga sama aku aja, ngapain sama si Wendy itu? Kamu nggak punya masa depan dengan dia. Iya, buktinya kan aku pilih kamu. Makanya. Aduh. Gimana kalau kita mulai aja kali ya? Meskipun video tersebut hanya bagian dari tayangan TV, sejumlah netizen justru menjodohkan Andre dengan Dilan. Ya, dalam komentar di video yang beredar, banyak netizen yang menilai keduanya cocok. Bahkan ada pula yang mendoakan mereka berjodoh meskipun saat ini Andre belum resmi bercerai. Cocok tau, cocok boy mereka. Siapa sih yang satuin malah cocok? Kayaknya kalau dilamar Andre, Dilan juga gak nolak deh meskipun terpaut banyak. Andre kan kayak mapan banget. Semoga berjodoh mereka. Biasanya yang begini beneran terjadi, apalagi sama-sama single sekarang. Tulis netizen dalam komentar video yang beredar. Andre pertama kali mendaftarkan gugatan cerai talak terhadap istrinya Erin pada 4 April 2024 melalui sistem court di Pengadilan Agama Tidarasa. Seperti diketahui, mediasi yang dilakukan di awal persidangan tidak membuahkan hasil. Dan hakim menolak 2 gugatan cerai sebelumnya karena tidak ditemukan cukup bukti adanya pertengkaran terus-menerus. Bahkan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten juga ditolak. Tak menyerah, Andre kembali mengajukan gugatan cerai ketiga sebagai bentuk keseriusannya untuk mengakhiri hubungan pernikahannya secara sah. Untuk nama Andreas Taulani ya, Andreas Taulani bin RMI Haumahu itu memang benar mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rien Wartia Trigina binti Julius Antoni
di Pengadilan Agama Tiga Raksa dengan nomor perkara 1668 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA Tiga Raksa tanggal 04 April 2024. Yang mengajukan itu Andre. Iya, betul. Jadi permohonan cerai talak. Menurut Andre, keputusan bercerainya itu sebenarnya telah dipikirkan secara matang dan telah melewati berbagai diskusi bersama sang istri Erin. Bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Sebenarnya pertimbangan sudah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Kami kan berusaha untuk namanya bidak rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Andre terlihat sangat bersikukuh ingin bercerai dengan istrinya Erin. Ya, diungkap oleh kuasa hukum Andre yakni Fahmi Bahmid. Kliennya tersebut dinyatakan sudah tidak bahagia dengan pernikahannya, bahkan mengaku menderita. Fahmi menegaskan sebuah pernikahan tidak bisa dipaksakan jika salah satu pihak sudah merasa tersakiti dan tidak ada lagi jalan keluar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Jangan dipaksakan untuk tetap bertahan, karena itu adalah neraka nantinya, menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Kalau orang sudah mengajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Ya, dari perempuan dari pihak istri. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga untuk tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang akan menderita. Jangan dipaksa. Rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati, untuk saling mencintai, saling menjaga, dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar, adalah diakhiri. Pada sidang cerai yang digelar 4 Agustus 2025 lalu, Andre menolak dengan tegas kedua putranya Dio dan Kenzi dijadikan saksi dalam sidang cerainya dengan sang istrinya Erin. Ya, seperti diketahui, Andre terlihat marah saat Erin membawa anaknya ke dalam ruang sidang untuk menjadi saksi konflik rumah tangga mereka. Namun diketahui pada sidang yang digelar 11 Agustus 2025 yang kembali digelar, Erin terlihat membawa kembali anaknya untuk menjadi saksi meski sebelumnya Andre telah menolak tegas dengan alasan yang masuk akal. Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya Pak Haji? Tidak jadi. Awas. Kenapa Spion, mungkin spion. Pak Haji anak-anak? Tidak boleh dong, anak di bawah umur. Berarti yang membawa siapa Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji anak-anak tadi? Support full, anak-anak saya support full. Sama hakim ditolak, bukan hanya Andre yang sudah menolak dan hakim juga menolak. Tidak boleh seorang anak dilibatkan dalam kasus perceraian, sehingga hakim bilang Anda tidak boleh menjadi saksi di dalam perkara ini. Dan itu putusan hakim kemarin, dan itu yang benar. Jadi tolong
Lain kali jangan anak dibawa untuk berkonflik dengan orang tuanya supaya berpihak dan melawan orang tuanya sendiri. Logikanya tidak ada kalau cara berpikir seperti itu ya. Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu dicampurin. Semuanya sudah dewasa, dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan. Tidak semua tempat itu adalah ramah anak, ya. Jadi kita tahu bahwa anak memiliki usia tertentu yang punya persepsi tertentu akan satu hal. Makanya ada tempat yang bisa dikunjungi anak, ada tempat yang biasanya dihindari oleh anak. Salah satunya sebenarnya pengadilan merupakan tempat yang tidak cocok untuk anak atau kita bisa sebut dengan kurang ramah anak. Kenapa? Karena di pengadilan itu banyak hal-hal yang sifatnya sudah masif, yang bisa juga banyak hal-hal yang mengandung tekanan, keramaian begitu, atau hal-hal yang sifatnya unpredictable. Karena kita tahu di dalam pengadilan itu pasti akan ada beberapa faktor-faktor yang membuat situasi tidak terlalu kondusif. Misalnya adalah orang yang menonton, kemudian mungkin ada wartawan, atau mungkin nanti ada hakim, ada terdakwa dan sebagainya. Sehingga ketika anak dihadirkan di persidangan, menurut saya itu bisa memiliki satu trauma tersendiri karena melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya. Terlepas dari konflik rumah tangga yang tengah dialami Andre dan Erin, Ardhio yang menjadi saksi perceraian kedua orang tuanya justru menyampaikan keinginannya terhadap Andre dan Erin. Ya, Ardhio menginginkan kedua orang tuanya bahagia dan berdamai. Dia mengaku tak ingin adanya perceraian yang terjadi antara Andre dan Erin. Bahkan Ardhio terlihat berusaha mendamaikan kedua orang tuanya dan meminta agar sang ayah menghentikan gugatan cerai terhadap ibunya. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mamang itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu, you know. Pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Tapi mungkin udah dibicarakan kepada mama dan papa. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.